Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat? Oke, silakan cari posisi nyaman ya sebelum kita mulai belajar. Silakan lihat kondisi kalian, ya bukunya dipersiapkan dahulu. Apakah sudah siap atau belum kalian belajar hari ini? Siap belajarnya? Ya. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini mari kita berdoa bersama. Bismillah. Pancasila, akulah pendukungmu. Kita. Oke. Dayani sakit. Masih ingat materi minggu lalu apa? Keamanan. Apa itu keamanan data? Rizky apa? Melindungi. Ya, Wira. Keamanan data merupakan serangkaian tindakan perlindungan yang dirancang untuk melindungi data perusahaan dari akses, pencurian, atau penyalahgunaan yang tidak sah. Oke. Keamanan data kita ketahui bahwa bagaimana kita melindungi data kita dari segala pencurian ya ataupun tindakan yang merugikan dan merusak dari bisa website kita, bisa perangkat kita dan sebagainya ya. Oke. Itu tentang keamanan data ya. Oke, sebelum kita belajar materi minggu ini adalah analisis data. Jadi keamanan data, kemudian kita belajar analisis data. Sebelum kita belajar tentang analisis data, kita lihat dulu game sedikit tentang pembelajaran kita. Ya. Silakan dijawab, ya. Oke, lihat. Apakah setiap kita belanja struk yang didapatkan dihitung dengan manual oleh kasir? Tidak. Ya atau tidak? Tidak. Jawabannya? Tidak. Kita lihat ya. Tidak ya, sudah menggunakan rumus otomatis dari aplikasinya ya. Oke, benar berarti ya. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya fungsi statistik ya, fungsi statistik dengan Microsoft Excel ya. Nampil ya. Tidak lambat ya. Ya. Fungsi statistik dengan Microsoft Excel ya. Oke, sebelum kita belajar ada kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama adalah masuk kelas dari sudah tepat waktu, mendengar penjelasan guru, menjaga kelas, bicara dengan sopan, saling membantu dan mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Ada lagi tambahan? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya, menemukan informasi dari berbagai sumber pengolah angka, mengidentifikasi operator perhitungan matematis dalam perangkat lunak pengolah angka, mengolah data menggunakan perhitungan statistik, dan menyajikan hasil dokumen sederhana perangkat lunak pengolah angka dengan baik dan benar. Oke? Instrumen penilaian kita ini ada 3, yaitu post test nanti ada ya yang akan kita adakan ya di akhir pembelajaran ya, bisa juga dicetak nanti kalau kalian pakai handphone semua ya. Jadi kita ada word poll, kita akan aktifkan di situ. Kemudian diskusi kelompok, ada beberapa item jadi penilaian dan juga sama pembelajaran langsung. Ini instrumen penilaian kita hari ini, asesmennya ya. Oke, sebelum kita belajar tentang fungsi statistik atau menganalisis data, tadi sudah ditampilkan di game kita, di flashcard kita, tampilan ini. Ketika kalian melihat gambar ini, apa yang di benak kalian? Belanja. Eki? Struk pembelanjaan. Pernah dapat ini? Sering kan? Ya, kehidupan kita pasti kita sering mendapatkan kertas putih ya yang ada hitungan-hitungan. Benar nggak? Coba bayangkan kalau kita ditulis manual.
Kalau kita belanja, kita mesen ini manual. Kira-kira lama nggak? Lama. Ya, makanya menggunakan sebuah perangkat aplikasi nantinya untuk mengolah data. Ya. Kita lanjut ke materi kita. Sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat dulu video pembelajaran hari ini. Boleh nonton video, boleh juga buka bukunya di bab ke-5 tentang fungsi statistik. Ya, ini yang mau lihat video juga boleh, yang mau baca silakan. Oke, kita tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi matematika dan statistik di Microsoft Excel. Langsung saja. Untuk fungsi matematika di Microsoft Excel biasanya digunakan rumus penjumlahan, rumus pengurangan, kemudian ada pembagian, perkalian, dan perpangkatan. Kemudian untuk fungsi statistik ada min untuk nilai kecil, max nilai terbesar, dan average nilai rata-rata. Hasilnya memang sama 13, tetapi ketika kita rubah menjadi 7, maka jumlah yang ini yang dituliskan akan tetap tidak berubah jumlahnya. Ketika kita menggunakan rumus matematika di Excel, angka yang kita hitung itu ada di kolom berapa, baris berapa, bukan ketik langsung. Tadi kita dapati ya bahwa rumus fungsi atau fungsi statistik itu untuk menghitung data ya, supaya tidak perlu memasukkan rumus secara manual. Jadi bisa juga dilakukan manual ya, tapi kalau datanya banyak lebih baik kita menggunakan rumus statistik. Kayak tadi ada sum, ada min, ada max, ada average dan sebagainya ya. Dengan menuliskan rumus, dengan memasukkan range data, maka hasil perhitungan akan muncul. Ini. Bagaimana tadi menggunakan rumus? Tadi apa? Diawali dengan tanda sama dengan. Jadi setiap rumus yang ada di Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Wajib itu ya. Nah, kalau tanda sama dengan nggak bisa dia berfungsinya ya. Oke, sekarang kita ke yang pertama, fungsi average. Apa itu fungsi average? Misalkan ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi average itu bagaimana menghitung nilai total tapi dibuat rata-ratanya. Pernah belajar matematika? Benar. Oke, misal contoh. Nilai 1, 70, 80, 90, 50. Bagaimana menghitung rata-rata ini? Ada yang tahu? Tambah semua dibagi dengan jumlah data. Kalau ditambah semua dibagi 4 ya. Nah itu. Nah tapi kalau di Excel itu fungsi rata-rata sama dengan fungsi average. Bagaimana cara membuat tulisannya? Sama dengan average buka kurung range data. Ya, kita coba ya. Coba di sini. Misal ada data ini 1, 2, 3. Rata-rata nilai IPA itu bagaimana? Sama dengan average. Range datanya dari mana IPA? Lihat dari ini nilainya. Dari B berapa ini? B2 titik 2. Kalau kita blok ya, nanti langsung keluar sini, dia langsung ke B6. Berarti membacanya bagaimana? Sama dengan average B2 sampai B6. B2 sini sampai B6. Ya, untuk IPA. Sekarang untuk IPS bagaimana? Ada yang bisa jawab? Yang ini? Ya. Nanti dia average terus ditarik dari C2 ke C6. Oke. Jadi sama dengan average buka kurung ya. Buka kurung C2 C2 sampai C6. C6. Benar? Kelompok ini benar? Oke, sekarang yang pertanyaan ini. Nilai bahasa bagaimana? Sama dengan nilai bahasa ini. Ya, apa rumusnya? Dari D2 ke D6. Jadi awalnya apa awalnya? Sama dengan Average-nya average D2 D2 sampai D6. D6. Benar? Benar. Oke, kita cek ya. Ya, tadi IPA, IPS ya, C2 sampai C6. Kalau bahasa D2 sampai D6. Sini. Lanjut, setelah kita dapat materi tadi, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok ya. Silakan kerjakan lembar kerja LKPD-nya sesuai dengan buku ini, sesuai dengan tampilan ini. Nanti ada LKPD terbagikan.
kalian isi bisa menggunakan laptop, menggunakan aplikasi Microsoft Excel-nya, atau bisa langsung tulis tangan di sini. Boleh juga. Boleh secara menggunakan perangkat atau menggunakan manual kertas saja. Nanti kalian tulis rumusnya, ya, hanya rumusnya. Kalau di situ nanti di Excel akan tampil hasilnya ya. Tapi kalau ini buat rumus saja dia. Soal pertama dan kedua. Nanti yang di sini alasan perbedaan antara rumus Excel dengan menghitung secara manual. Kalian cari alasan kalian ya. Oke, ini kelompok 1. Ini sama dengan apa tadi? Data. KHO. Dari mana? Ini dari C berapa nih? Data berapa? Average. F sama dengan average. C1, C2 sampai C2. Ke sini dia ke bawah. Harusnya ke sini kan? Iya. C2 sampai E2. E2 ya. Ya. Nilai tertinggi. Iya, diklik 2 kali. Digeser. Digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami yang tentang penganalisis data. Jadi kami tadi telah belajar cara menggunakan Excel dengan mencari nilai rata-rata menggunakan rumus yaitu average C2 sampai E2 yang Pertanyaan kedua, tuliskan alasan kelompok kalian perbedaan menggunakan rumus fungsi Excel dengan menghitung secara manual. Perbedaannya adalah Excel dapat membantu mengolah data dengan cepat dan akurat, sedangkan manual membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Baik, Marsha. Silakan. Saya Marsha dari kelompok 1 ingin bertanya, adakah aplikasi lain untuk mengolah data selain Excel? Pertanyaan akan dijawab oleh Aulia. Ada, yaitu aplikasi Google Sheet, Calc, Excel Numbers, Google Sheet, Web sama LibreOffice. Oke, selain dari Excel, sebenarnya banyak juga kalau Excel berbayar ya. Ada juga aplikasi yang tadi dijelaskan oleh Aulia, ada Google Sheet. Itu yang juga yang gratis ya. Pasti semuanya memiliki Google Sheet ya, yang ada Android-nya, silakan diinstal di di Play Store-nya, ada yang namanya Google Sheet. Itu hampir sama dengan Excel juga untuk menghitung menganalisis data angka, ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kami tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah. Diskusi kelompok sudah ya. Setelah ini kita akan mengadakan tes formatif, tapi sebelum kita mengadakan tes formatif, silakan ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Rizky, ya silakan. Berdiri atau duduk? Apa? Berdiri atau duduk? Boleh berdiri, boleh duduk. Duduk aja. Nggak apa. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini kita belajar soal Excel. Excel menggunakan fungsi average untuk rata-rata, max untuk nilai tertinggi, min untuk nilai terendah, dan sebagainya. Kelebihan Excel adalah mempermudah dan mempercepat pekerjaan dengan akurat. Tetapi Excel mempunyai kekurangan yaitu berbayar. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Cukup? Oke, saya kuatkan sedikit ya. Kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini adalah ya, sum tadi berfungsi untuk total nilai ya. Kemudian average untuk rata-rata, max itu untuk nilai maksimum, nilai tertinggi, dan min untuk nilai terendah ya. Nah, itu penggunaan Excel. Fungsi statistiknya ada 4 hari ini.
Dan juga ada juga yang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kita menggunakan aplikasi program, misalkan menggunakan Excel, itu kelebihannya apa? Salah satunya mempercepat kita kan, mempercepat pengerjaan. Kemudian lebih akurat nggak? Iya, lebih akurat dibandingkan kita dengan manual. Manual bisa, tetapi lebih lama dan tidak akurat terkadang ya. Ada juga kalau kita menggunakan Excel itu bisa ada yang bayar ya. Tapi kalau mau gratisnya pakai apa? Google Sheet juga bisa digunakan untuk perhitungan atau menganalisis data. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tes formatif asesmen kita hari ini. Silakan kalian buka link yang sudah saya kirimkan di perangkat handphone kalian, WA group kalian ya. Silakan kalian, kita menggunakan aplikasi Word ya, ini ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Silakan buka. Ada 5 pertanyaan yang saya buat untuk tes formatif hari ini. Ya, ini. Ya, sudah. Lambat ya. Start aja. Mulai. Silakan dijawab. Oke, sudah semua? Sudah masuk ini datanya? Ya, nilainya Aulia, nilai skornya benda 4 ya. Vidya dan sebagainya. Silakan yang belum cepat ya kumpul ya. Oke, demikian sudah semua? Sudah ya? Oke, nanti kita lihat hasilnya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Silakan semuanya merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Sudah semua? Oke? Oke, silakan buka link itu bit.ly refleksi UD 4 ya. Kalian refleksikan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pemahaman apa yang Anda dapatkan pada pembelajaran kali ini? Kemudian apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Dan materi apa yang masih perlu Anda tingkatkan untuk dipelajari kembali? Itu refleksinya, silakan buka linknya ya. Sudah refleksi semua? Sudah. Oke, sebelum kita selesai pembelajaran hari ini ya, untuk minggu depan kita akan belajar melanjuti dari Excel juga, yaitu fungsi logika if ya pada Microsoft Excel ya. Disiapkan nanti akan dibaca tentang fungsi logika. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Ya, tetap semangat belajarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.